Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ganti kampas beserta seal o-ring semuanya ya. Oke, kita bongkar dulu covernya. Satu-satu kita ambil skrunya. Setelah itu kita coba kumpulkan jadi satu ya, biar nggak hilang teman-teman. Kita pukul pakai palu karet dan kita lepaskan covernya, lepaskan murpel pakai impact, ambil rumah kampas gandanya. Nah, ini udah kotor sekali, kita lepas puli belakang secara pelan-pelan, puli depan pun kita lepas juga. Nah, pelan-pelan saja, ini bangku sudah berumur. Nah, kita lepas saja ini teman-teman, puli depan, dan kemudian kita bersihkan, semprot-semprot aja pakai air bersih, dan kita semprot juga pakai sabun. Nah, setelah pakai sabun kita pakai lap ya, agar lebih bersih. Kita lap-lap, setelah itu kita bilas lagi sambil menunggu kering. Kita bersihkan part-part yang lainnya. Nah, ini part yang lainnya kita bersihkan. Tak lupa juga dikuasnya biar bersih. Nah, setelah itu kita juga bersihkan rumah kampasnya yang kotor tadi. Wajib pakai kuas, karena kalau tanpa kuas gak akan bersih. Rumah roller dan karetnya kita bersihkan dan lap sampai kering. Nah, setelah bersih kita singkirkan, kemudian kita bersihkan cover CVT-nya sampai benar-benar bersih kempling seperti ini ya. Kita lepas puli belakang, pernya hati-hati karena bisa mencelat. Nah, ini kita lepas dudukannya, ini pelan-pelan saja. Nah, ini ada seal karet yang udah ketas dan wajib diganti, kita ganti semuanya nanti ya teman-teman. Oke, kita lepas semuanya, kita juga bersihkan rumah puli belakangnya, termasuk pen-pen ini kita lepas satu persatu dan kita bersihkan semuanya. Kita bersihkan pakai pensil tidak apa-apa agar lebih bersih. Kita kuas-kuas dan setelah itu kita lap saja sampai kering. Nah, ini kita lepas seal ya, seal puli belakang kita lepas satu-satu. Setelah itu kita bersihkan pakai bensin agar lebih bersih. Kita juga lap ya. Setelah dilap semuanya, kita copot seal yang sebaliknya ya. Ini kita congkel aja, cukup mudah. Nah, kita bersihkan pakai bensin, kuas-kuas sampai bersih. Setelah itu kita lap sampai kempling seperti ini. Oke, ini seal ya, seal o-ring satu set nih, untuk puli belakang nih. Oke, kita lepas juga seal puli depan juga karena ini udah ketas dan wajib diganti. Ini udah ketas. Oke, kita bersihkan juga, kita kuas-kuas sampai bersih, kemudian kita lap agar lebih bersih lagi ya. Seperti itulah cara membersihkannya, cukup mudah ya. Nah, kita lepaskan apa ini, penjepitnya, penjepit dari rumah kampas gandanya. Nah, ini kampas gandanya, penjepitnya, klip-klip ini kita lepas satu-satu, hati-hati, pelan-pelan karena bisa mencelat teman-teman. Ini klipnya, klip kampas ganda ini bisa mencelat ya. Kita ketuk-ketuk sambil kita congkel tipis-tipis agar mudah lepas. Nah, setelah lepas kita bersihkan satu-satu partnya ya. Oke, kita lepas per sentri, cukup mudah, tinggal congkel saja. Ini sudah bisa lepas. Kita lepaskan satu persatu, ketika-tikanya kita bersihkan.
walaupun nanti tidak kita pakai, kita bersihkan ya. Kita lepas satu-satu persentrinya ya, seperti ini persentri. Nah kita lepas kampas gandanya. Ini sebenarnya masih penuh tapi nggak apa-apa, kita ganti. Nah ini karet yang lama ya, udah terlalu empuk, jadi kita ganti juga. Setelah itu kita bersihkan semuanya part-partnya ya, pelan-pelan saja kita bersihkan satu persatu. Nah kita lap-lap sampai benar-benar kering. Nah ini untuk seal puli depannya dengan kode seperti ini, kita ganti dan kita kasih grease sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita pasangkan. Nah setelah kita pasang, kita sambil pukul-pukul dengan palu karet. Nah setelah itu kita pasang seal yang bagian puli belakang ini yang satu set ya. Ini sealnya udah satu set, tinggal kita pasang saja semuanya. Untuk pemasangan hati-hati ya, karena seal ini cukup berisiko, jadi kita pasangkan saja yang udah kita kasih grease ya. Oke, kita sambil pukul pakai palu karet pelan-pelan saja, dan sebaliknya kita kasih grease tipis-tipis dan kita pasangkan sealnya sambil dipukul-pukul tipis-tipis saja, nggak usah kencang-kencang. Oke, setelah itu kita berikan o-ring yang jumlahnya ada 2 ini. Kita pasangkan o-ringnya, tinggal pasang saja dari atas ke bawah, kan udah ada tempatnya itu. Oke, setelah itu kita kasih grease agar lebih licin untuk di seal-sealnya ini, biar menyimpan pelumasan ya. Nah, setelah itu termasuk bonggol yang puli belakang ini kita kasih tipis-tipis saja. Nah itu kita pasang sambil diputar. Nah ini kita pasang pennya. Setelah pen dipasang semua, kita kasih grease secara penuh. Wajib ini kasih grease secara penuh. Oke, setelah itu kita kasih grease semuanya ya, biar masuknya itu mudah. Tinggal kita tekan saja pelan-pelan biar sealnya enggak menjepit. Oke, setelah itu kita kasih gotri agar agar persivity-nya itu mudah berputar. Nah kita kasih grease secara tipis-tipis saja di kampas gandanya. Nah ini karet-karet ini wajib diganti karena ini udah lemes ya, kita ganti yang baru. Nah ini keras sekali, kita ganti yang baru semuanya. Ini yang lama udah lemes ya. Oke, setelah itu kita ganti kampas ganda dari NMAX ya, 2DP ini. Nah ini lebih panjang dari aslinya, kita pasangkan aja karena PNP. Nah setelah itu kita pasang langsung. Setelah kita pasang semuanya, kita lanjut pasang persentrinya. Saya pakai proper dengan ukuran 1000 rpm, jadi kita tinggal pasang saja satu persatu. Dan pemasangannya ini tinggal pakai obeng aja, tinggal pasang aja, cukup mudah teman-teman, jadi nggak usah repot lagi ya. Kita pasang semuanya ketiga-tiganya dan pasang penjepitnya. Penjepit ini kita ketuk-ketuk biar masuk, dan klipnya kita pasang lagi. Nah seperti ini. Nah setelah itu kita pasang persivity dengan ukuran 1200 rpm. Perbedaannya seperti ini dengan originalnya, tinggal kita pasang seperti ini ya. Nah ini fungsinya gotri ini agar bisa berputar. Nah setelah itu kita pasangkan kampasnya ke rumah puli belakang secara hati-hati ya, karena ini bisa jepret. Nah, kita kencangkan pakai impact. Oke, setelah kita kencangkan, kita kasih pelumas ya, bagian ring bambu nih ya, gotri bambu nih ya. Setelah itu kita pastikan kasih grease untuk puli depan di sealnya ya.
Nah, kita pasang roller jangan sampai kebalik, ingat jangan sampai kebalik. Dan kita pasangkan klip karetnya ya, klip karet damper ini ya, bagian puli depan kita pasang pelan-pelan aja. Nah, setelah kita pasang, tak lupa juga untuk memberikan grease bagian asnya. Kita pasang langsung saja puli depan. Nah, ini karet fanbel ini udah getas ternyata teman-teman, ini udah nggak bisa dipakai lagi, dan pastinya kalau dipakai pun berisik sekali karena udah retak-retaknya. Nah, kita ganti milik Michelin dengan kode 4 ini K36. Oke, kita pasangkan puli depan dahulu, kita kencangkan dan kita impact langsung saja, kita kencangkan aja. Nah, kemudian lanjut puli bagian belakang, kita tinggal pasang saja teman-teman. Nah, setelah itu kita pasang rumah kampasnya, rumah kampas kita pasang, kemudian ringnya dan mur bautnya kita kencangkan langsung saja. Oke, setelah kita kencangkan, kita coba, ternyata mantap juga. Wah, suaranya halus nih teman-teman, tinggal kita berikan grease pada cover CVT ya, karena itu bisa berkarat. Tinggal pasang aja covernya dan kita pasang skrunya, kita kencangkan, jangan kencang-kencang dulu. Setelah itu kita pasang skru-skrunya semua dan pastikan kencang ya. Nah, saya akan pasangkan mur skru ini dengan kunci momen. Nah, kunci momen ini agar kekencangannya itu bisa merata teman-teman. Oke, kita pakai kunci momen. Setelah itu coba kita hidupkan mesinnya, dan suaranya ini sangat-sangat halus, bisa dicoba buat teman-teman semua, bisa diterapin. Dan seperti ini suaranya. Nah, semoga bermanfaat tutorial yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat sekali ya. Terima kasih. Assalamualaikum.